pelan. 3, 2, 1. Halo Sobat WK, bertemu lagi dengan kami di sini dalam program edukasi seksual. Hari ini kita akan membahas seputar perempuan atau wanita. Walaupun saya di sini adalah perempuan sendiri ya. Bersama saya sudah ada Bung Sabran, rekan host saya malam ini. Selamat malam Bung Sabran, dan dokter kita yang akan membahas, walaupun dokter juga pria, tapi dia udah pasti lah untuk urusan perempuan juga. Selamat malam Dokter Iksan. Baik. Sobat PK dan juga Tribuners, kita akan bahas mengenai vagina kering pada wanita. Nah, itu mungkin ada dari beberapa di antara kita sudah mengalami, atau mungkin kayak apa sih, emang bisa gitu ya. Nah, kita tanyakan langsung aja ya. Ini menurut rumor, katanya kalau vagina kering pada perempuan itu tuh tanda-tanda menopause dini gitu ya dok ya. Itu benar atau enggak? Kita tanyakan langsung aja itu hoax atau benar. Monggo silakan dokter ya, penjelasannya. Jadi Sobat WK, kita akan bicara malam ini tentang wanita post menopause ya. Kenapa saya bilang wanita yang sudah menopause atau post menopause? Karena inilah tandanya Mbak Ari, yang namanya penurunan hormon estrogen pada wanita ya. Tandanya apa? Yang paling dominan itu pada saat mereka yang sudah post menopause ini berhubungan seks, hasratnya menurun, vaginanya kering dan nyeri. Walaupun tidak semua. Saya harus tambahkan buat Sobat WK. Tidak semua wanita post menopause mengalami topik kita malam ini. Vaginanya kering dan nyeri pada saat berhubungan seks. Karena apa? Masih banyak yang sudah post menopause ternyata masih basah. Walaupun mungkin hasratnya tidak menggebu-gebu seperti waktu muda, tapi masih ada. Nah, jadi tidak semua. Nah, ini perlu saya garis bawahi, karena ada banyak rumor di luaran atau pendapat bahwa menopause itu akhir hidup. Akhir segalanya. Sehingga banyak bilang, kalau boleh jangan menopause dulu. Kalau boleh tunda menopause. Kalau boleh jangan menopause. Waduh, nggak bisa. Siklus soalnya dok ya. Siklus itulah hidup alami. Nah, pada pria ada andropause, yang walaupun istilah andropause itu sebetulnya tidak terlalu betul, karena pada pria itu nggak ada pause. Oh baik. Jalan terus ya dok? Jalan terus ya toh, ya kan? Pria nggak punya pause. Nah, wanita ada menopause. Pause-nya apa? Menstruasi. Bukan hidupnya yang pause, Mbak Ari. Menstruasinya yang pause. Artinya stop menstruasi. Nah, memang vagina kering dan sakit itu tidak selalu atau tidak selalu pada wanita post menopause. Ada wanita-wanita 40 tahun sudah mengalami vagina kering. Walaupun dia belum menopause. Walaupun dia belum menopause. Oh gitu. Berarti vagina kering ini belum tentu seharus dia menopause dulu gitu ya dok ya? 80-90% pasti menopause. Akibat dari menopause. Oke. Menopause kan kadar hormon estrogen kan turun pelan-pelan. Ya. Pelan-pelan turun ya. Sehingga akhirnya suplai darah berkurang ke vagina. Sama kayak testosteron. Suplai darah ke penis. Nah, ini suplai darah ke vagina berkurang. Ke dinding vaginanya berkurang. Suplai darah, akhirnya pembasahannya berkurang. Bayangkan Mbak Ari kalau dia nggak basah, dimasukin penis, sakitnya minta ampun. Nah, itulah nyeri. Yang namanya dyspareunia pada wanita akibat pembasahan yang kurang. Nyeri pada vagina. Itu membuat trauma pada wanita. Itu problem. Ya, jadi kembali saya mau katakan di talk show ini bahwa wanita post menopause itu harus berjaga-jaga. Berjaga-jaganya apa? Ya, berjaga-jaganya vaginanya kering dan nyeri pada saat hubungan. Walaupun tidak semuanya. Nah, jadi lalu pertanyaan, solusi gimana dong? Iya. Ya, kan ada problem nih, harus ada solusi. Solusi pertama, kadar estrogennya harus dinaikin. Mau tidak mau. Nah, caranya ada obatnya. Ada hari ini memang ada obat tablet. Ya, tapi saya lebih suka yang gel. Ada yang gel sekarang.
Oh, seperti pria itu ya? Pria. Ya. Gel maksudnya gimana dok? Gel ditaruh sini. Bukan untuk gel berhubungan ya, Dok? Bukan, Beda ya? bukan beda. Gel untuk meningkatkan hormon estrogen. Oh bukan taruh di vaginanya gitu bukannya dok? Jadi itu bukan vagina gel, itu estrogen. Dan saya mengobati para wanita luar biasa. Ya, mereka akhirnya begitu estrogennya naik, rasa nyaman. Pembasahannya lagi. bagus ya. Oke. Walaupun pengobatan estrogen dinaikkan itu dari yang orang berhenti mens, seringkali muncul mens. Oh gitu, itu efeknya berarti ya, Iya, dok, ya? efek muncul mens. Berarti kalau udah muncul mens, berarti itu sudah cukup. Nah, saya suka stop dulu. Oh, berhenti dulu. Mensnya hilang, kering lagi, pakai lagi. Jadi on off aja pakainya. Nggak terus-menerus ya, Dok? Nggak terus menerus ya. Yang kedua ada mitos, wah nanti timbul kanker. Ternyata itu dulu. Zaman ini, zaman now penelitian itu membuktikan tidak menginisiasi kanker. Zaman dulu nih, zaman saya kuliah kedokteran, punya riwayat kanker payudara orang tua, wanitanya, ibunya atau bibinya atau neneknya punya riwayat CA payudara akan memunculkan nanti kanker payudara. Ternyata enggak loh. Oh jadi udah itu Sudah Terbantahkan ya? sudah terbantahkan terbantahkan ya, dok, dan itu sekarang relatively aman. jadi benar kayak karena gaya hidup ya dok sekarang itu, dok, Iya, ya? jadi memang kalau dibilang CA itu ya memang pertama banyak paparannya toh, mutasi sel ya kan, dan itu banyak, ternyata bukan dari itu. Nah, yang berikut juga selain daripada estrogennya kita naikkan, kita harus bikin libidonya juga meningkat. Gairahnya ya, Dok? Ada obat, tapi mohon maaf nggak bisa saya spill ya, Baru penanya, Dok. tidak bisa saya omongkan ya kan. Baru yang ketiga, kalau perlu Mbak Ari, kita kasih vagina gel untuk menghindari nyeri. Itu beda sama yang tadi dioles di Beda, lengan gitu dok? beda, Oke. beda. Dan untuk yang gel vagina itu kan untuk mau berhubungan saja. Iya, Pada iya. saat Diperlukan gitu dok? diperlukan untuk berhubungan seks gitu. Ya. Pak Dokter, berarti kalau kelenjar lendir di vagina itu ya, Dok, Pak, beda dengan misalnya air ludah gitu ya, Dok? Beda ya? Ya, Dia beda. Penyebab produksinya ya, Dok? Beda ya? Beda dong. Jadi dari lokasi aja beda, Beda, atas bawah, ya toh. Yang kedua, ini buat sobat WK, ada banyak mitos ternyata Mbak Ari. Iya. Ya, ini suami istri banyak nanya sama saya, supaya nggak sakit saya ludahin aja tuh vagina. Karena pakai olive oil loh dok, bener nggak tuh dok? Boleh nggak? Olive oil, pakai air ludah, minyak bayi ya, Dok? pakai minyak Baby bayi, oil. itu semua iritan. Kecuali ludah ya, oke lah itu nggak terlalu, tapi ludah itu serous sifatnya, jadi cair. Bukan berbentuk yang namanya bisa melapisi dinding vagina, nggak bisa. Tapi kalau yang namanya baby oil, ada minyak jelantah juga. Masa sih dok? Ada yang nanya sama saya. Olive oil sih dok, saya pernah dengar dok. Waduh, itu iritan. Vagina itu pH-nya 3 loh. Bahkan mungkin pH 2, asam sifatnya. Dan itu mengiritasi yang namanya dinding vagina. Saya aja laki dengernya, gitu, apalagi wanita ya. Bener, Sabran. Jadi intinya adalah, ketidakmengertian orang akhirnya hantam kromo semua cara pengobatan, nggak bisa. Sampai aneh-aneh. Gel gitu ya, Dok? vagina itu, buat sobat WK harus tahu, gel vagina itu diciptakan sendiri. Diciptakan sesuai dengan pH vagina. Ada jenisnya. Iya. Saya tidak mau spill ya. Makanya Kecuali kita produsennya punya juga produsen sponsor. farmasi ya, Dok ya? Apa? Produsennya kebanyakan produsen Pasti farmasi. farmasi punya. Iya. Harus resep dokter ya dok ya kalau kayak gitu? Jual bebas. Bisa bebas juga bisa. gitu. Ya. Dia sudah pernah rupanya kali ya. Wow. Wah. Enggak, emang pernah lihat, Dok. Pernah lihat, Di ya. Oh, lu pernah beli kan? Di toko obat itu. Iya kan? Enggak lah, karena masih basah ya, Dok. Ya, istri sabar masih basah. Masih basah dong. Gitu, ya. Masih Itu. muda. Jadi estrogennya kita naikkan, libidonya kita perbaiki, dan kalau perlu vagina gel kita sertakan. Dan hari ini memang ya cukup, saya lihat hasilnya cukup bagus, cukup signifikan. Jadi
untuk menghindari vagina kering dan nyeri pada wanita post menopause atau pasca menopause begitu. Dok, biasanya kan menopause itu umur berapa sih, Dok? Kalau 50 52. 52. Sampai umur 50 52. Ada juga ada beberapa wanita 55 56 masih menstruasi ada. Ada ya. Ada. Berbeda-beda ya. Berbeda. Semakin dini dia namanya menars, mens pertama, maka semakin dinilah dia menopause. Oke. Semakin lambat, tapi tergantung juga badan si wanita. Kesehatannya ya. Iya. Nah, yang begini Mbak Ari, ada banyak wanita bilang begini, saya sehat dok, saya rajin berolahraga, Merasa sehat gitu ya, Dok. badan saya bagus, vaginanya kering. Banyak. Jadi Hasrat masih ngaruh tinggi, ya, Dok? Dok ya. Hasratnya akhirnya jeblok juga. Oh, jeblok juga. Tapi ada wanita juga yang ibu rumah tangga, badannya biasa, tapi Jarang saya olahraga. masih jarang olahraga. Hasratnya masih bagus, Basah vagina terus. saya masih basah. Normalkah saya dok? Ya normal lah saya bilang. Buat sobat WK, saya cuma bilang, kalau vagina ibu-ibu yang pasca menopause masih basah, itu tandanya estrogennya masih apa? Masih bagus. Dan kalau estrogennya masih bagus, tandanya apa? Sehat. Oke. Kan hari ini kita sedang melawan banyak mitos di luaran. Betul. Ya kan? Ini luar biasa nih. Ya mudah-mudahan meledak lagi nih video ini. Bener. Karena apa saya bilang? Karena banyak pria juga tidak suka vagina basah. Loh saya bilang, kalau vaginanya nggak basah, kamu sedang siksa istrimu. Betul. Iya, banyak mitos juga Loh sih, Dok. iya. Sakit ya, Dok? Sakit. Vagina basah itu adalah satu pemberian Tuhan atau yang kuasa agar hubungan seks itu bagus. Nah, persoalannya di mana Sabran kalau gitu? Prianya libidonya udah mulai kurang, sensasi di penisnya sudah mulai kurang, akhirnya delay ejaculation, ereksi hilang. Akhirnya nuduh istri apa? Vaginamu terlalu basah. Waduh, Kasian ribut dia. lah. Begitu. Padahal bahasa bagus ya, Dok? Padahal bahasa bagus. Bahasa itu bagus. Jadi kembali kepada topik vagina kering sakit pada pasca menopause akibat dari apa? Kekurangan atau penurunan hormon estrogen yang terlalu atau mungkin sangat tajam. Tidak habis, tapi penurunannya tajam gitu. Ya, kalau pada wanita pasca menopause masih basah, tidak nyeri, bagus. Sehat berarti dia. Sehat. Gitu. Oke. Ari mikir dia, bagaimana gua ya, begitu ya. Nggak, Dok, tadi saya agak kepikiran, itu kayak misalnya kayak pakai gel gitu tuh ada efek sampingnya. Nggak ada. Mohon maaf ya, misalnya kayak vagina gelnya tadi yang Nggak ada. mau dipakai sebelum berhubung itu enggak ya, Dok? Tidak ya? ada. Oh, Saya jadi sudah aman buktikan. ya. Wah. Sejauh ini, bukan buktikan maksudnya. Dari bagaimana? pasien ya, dari pasien. Kirain dokter udah buktiin Bukan. sendiri. Saya kan laki. Ya kan, pada pasien, saya pakai pada pasien, tidak ada komplain. Dan ada satu produk yang saya pakai hari ini juga, sampai dokter Opjin pun make yang wanita, dokternya wanita kebetulan, udah pasca menopause. Bagus dok produknya. Tidak boleh spill, tidak boleh. Soalnya bukan sponsor ya, Dok? Bukan sponsor, ya kan. Kalau sponsor acara ini Nah, baru. baru, Iya, ya. baru kita spill ya. Nah, baru saya spill, ya kan. Jadi kalau sobat rekan yang penasaran, coba tanya saya dokter besar atau datang aja ke dokter Iya, besar ya. gitu. Karena jujur, seks pada usia lanjut itu menjadi satu gaya hidup tersendiri. Seks pada usia muda di bawah 50 tahun, 45 ke bawah itu mah biasa. Biasa ya. Tapi seks pada usia 50 tahun ke atas, kalau nggak dijaga, itu bahaya Sabran. Ya kan, jadi karena apa saya bilang? Karena anak-anak udah pada besar. Sudah hidup. Kerjaan udah nggak ada ya, Dok? Sudah nggak ada. Pensiun. Anak-anak sudah, yang punya anak itu sudah pada meniti hidup sendiri masing-masing. Tinggal berdua di rumah. Tinggal berdua. Jangan 4L, Sobat WK. Tahu 4L nggak? Lu lagi. Lu lagi. Iya, jadi artinya, ini dia problem. Dan ini problem nasional. Saya bilang, ya. Jadi problem nasional, bukan hanya Jabodetabek, megapolitan, tapi problem seluruh Indonesia. Bahkan seluruh dunia. Begitu, ya. Gitu. Jadi kegiatan setelah pensiun mungkin ya Pak Dokter. Ya, itu kan artinya perlu diperhatikan lah, begitu. udah nggak kerja lagi gitu Mari. Jadi kerja Anak yang udah besar. lain ya. Iya. Aktivitasnya. Kan aktivitasnya bukan seks. Iya. Dok.
Mau ngapain nih berdua ya kan? Nanti saya pikirkan. Udah seumur-umur ngobrol ya Pak Dokter. Kan bukan temen. Bukan. Kalau temen yang diomongin banyak dong. banyak nih teman. Ini kan ada namanya Teman istri, hidup. teman Iya. hidup ya kan. Iya betul. Gitu. Baik, Oke deh. Cukup ya Pak Cukup Dokter. ya. Bari. Ya, Silakan Pak Dokter untuk kesimpulannya. Ya baik, malam jadi ini. buat Sobat WK, vagina kering ya, lalu sakit ya, memang lazim atau umumnya terjadi pada wanita pasca menopause. Tapi saya balikkan, wanita pasca menopause ada yang tidak mengalami vagina kering dan sakit ya. Itu yang pertama. Kedua, disebabkan oleh penurunan kadar hormon estrogen yang mungkin terlalu turun, tajam penurunannya, sehingga akhirnya kurang bagi si wanita yang bersangkutan. Yang ketiga, kita bisa obati, artinya problem vagina kering dan nyeri itu dengan apa? Kita perbaiki kadar hormon estrogennya, kita perbaiki libidonya, dan kalau perlu dengan vagina gel agar hubungan seksual tidak sakit. Karena vagina kering dan sakit dapat menyebabkan trauma pada wanita yang bersangkutan atau wanita yang mengalami hal ini. Dan yang keempat, yang terakhir, buat keutuhan rumah tangga, Sobat WK, vagina basah itu merupakan tanda sehat. Ya, vagina basah itu tanda sehat. Jadi jangan lagi ada pertanyaan, kok vagina saya basah? Kenapa ya? Normalkah saya? Normal. Begitu. Baik. Dan silakan chat ada pertanyaan ya di 0813-8231-7586 ya. Silakan Bapak Ibu bertanya tentang problem apa saja, saya pastikan jawab. Dan saya praktek ada di Bogor, di Depok, dan di daerah Pondok Indah. Terima kasih Mas Sabran, Mbak Ari ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Untuk Sobat WK yang mungkin masih ingin bertanya-tanya, silakan di kolom komentar di YouTube kami atau bisa chat langsung tadi ke nomor yang sudah sebutkan Pak Dokter. Terima kasih atas perhatiannya tayangan kami edukasi seksual malam ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan tentunya dengan bahasan-bahasan yang berbeda bersama saya dan Mbak Joni Tari dan juga Pak Dokter. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Terima kasih.